Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, selamat siang. Shalom. Shalom. Saudara berkati siang hari ini, amin. Tangan-tangan yang mau memuji memuliakan nama Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Bapa-Ku. Sebutkan bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi siang hari ini. Ibadah kami yang kedua, biarlah Tuhan Engkau juga campur tangan. Sebagaimana ibadah yang pertama Tuhan melawat kami, ibadah yang kedua ini juga Tuhan melawat. Bekerjalah Engkau Roh Kudus dari awal
dalam hadirat. Setiap langkah umat-umatmu yang dalam perjalanan Tuhan, Engkau yang mempercepat langkah mereka. Kendaraan yang mereka pakai, Tuhan silakan di tempat ini tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami datang membawa segala apapun Tuhan, dan kami pulang membawa sukacita, damai, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan lewat ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami yang terlibat Tuhan, Engkau berkati kami. Pakai kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Bahkan peralatan yang kami pakai juga Tuhan pakai untuk kami persembahkan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan kesehatan, urapan yang baru turun atas hamba-Mu ini, sehingga lewat pemberitaan firman-Mu kami semua umat-umat-Mu diberkati. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan kami siap memulai ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini doa kami kepada Engkau ya Tuhan, bersama-sama kembali kata. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu,
curahkan Roh-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan katakan pujian ini. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu menguat. Sekali lagi jemaat Tuhan saja satu. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Satu
Kudus bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama hidupku. Bahwa Roh Kudus bekerja di tempat ini, memenuhi setiap kami. Biarlah Tuhan setiap penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini kami mau bersuka cita meninggikan Engkau. Biarlah Tuhan sukacita kami selalu mengalir ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Di minggu yang kedua ini saya lihat Bapak, Ibu, Saudara wajah-wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami bawa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada saatnya juga Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar lewat taburan firman-Mu Tuhan kami semua diberkati. Berkati hamba-Mu secara khusus yang menyampaikan isi hati-Mu, sehingga lewat pemberitaan firman-Mu kami semuanya diberkati ya Allah. Dan saat ini juga kami akan memberikan korban syukur kami lewat korektor kami kepada Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, sehingga persembahan kami ini dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap juga Tuhan memberikan korban syukur kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bawa persembahan kita Bapak Ibu saudara di hadapan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Engkau sumber pertolongan kami ya Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap
selalu menyertai kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami ada di sini juga karena kasih-Mu semata. Sudah selayaknya kami siapkan hati kami di tanah yang baik untuk benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar hanya firman-Mu saja yang disampaikan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Roh Kudus, ada acara-Mu sendiri, Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Dan segala kuasa gelap apapun bentuk yang akan mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami katakan kuasa. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembali hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dalam Kristus. Terima kasih imam musiknya. Shalom, shalom. Ketemu lagi. Ya puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya betul, tadi saya sampai di sini tanya macet enggak? Enggak sih. Nah itu di perlintasan kereta, iya sih macet sih. Saya juga pikir, waduh harus hati-hati. Udah ditutup, terus. Waduh, tengok ya masih jauh. Lewat bisa, selamat puji Tuhan sampai di tempat ini. Ada filenya kah? Bisa? Oh puji Tuhan ya. Haleluya. Ya. Tema kita hari ini adalah Spirit Empowered. Jadi diberdayakan oleh Roh Kudus, diberdayakan oleh oleh Roh Kudus. Hidup yang dikendalikan dan diperkuat oleh Roh Kudus. Di Roh Kudus yang bekerja, kemudian kita yang berkarya. Biar dia bekerja dulu, kita izinin bekerja di dalam. Maka kita mampu melakukan satu karya untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk sesama kita. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita buka langsung dari Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama Yohanes 16 ayat 7 dan 8. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu, ada satu tempat di mana itu seringkali kita nggak bisa menghindar. Bukan di gereja, bukan di tengah banyak orang, bukan dalam pelayanan, tapi saat kita sendirian. Diam, gak ada musik, gak ada suara, gak ada aktivitas, gak ada yang melihat kita, gak ada yang menilai kita, hanya kita dan Tuhan. Pernah ngalami seperti itu? Hanya kita dan Tuhan sendiri, dekat dengan Tuhan, rasanya seperti dipeluk dengan Tuhan. Dan justru anehnya, banyak orang yang gak merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Kenapa? Karena di sana kita tidak bisa lagi berpura-pura. Saat pelayanan kita bisa tersenyum, orang bisa melihat kita kuat, orang bisa melihat kita penuh terlihat rohani. Tapi dalam keheningan itu, semua topeng mana ini ya, semua ya kok nggak bisa. Ya bisa. Nggak bisa. Ya, semua topeng jatuh. Kita nggak bisa pura-pura lagi. Lepas. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita bisa datang ke gereja. Tadi nyanyi nih, dari awal nyanyi tentang Roh Kudus, nyanyi tentang kasih Tuhan, angkat tangan,
berteriak haleluya. Tapi mungkin jauh di dalam hati kita ada kekosongan yang nggak bisa dijelaskan. Kosong itu rasanya. Kita nyanyi-nyanyi. Ada luka yang belum sembuh. Ada dosa yang belum dibereskan, ada kepahitan yang yang masih disimpan, itu ada kepahitan yang masih dipelihara. Jadi tadi datang dengan puji Tuhan, haleluya, kosong hatinya. Dan kita bisa belajar dari satu hal, kita bisa menipu orang, amin. Kita bisa juga menipu diri kita. Tetapi kita tidak pernah bisa menipu Tuhan. Nipu orang bisa, wow, khotbahnya luar biasa, haleluya, WA-nya luar biasa, musiknya luar biasa, penerima tamunya, wow, jemaatnya luar biasa, sukacitanya. Bisa nipu orang, nipu diri sendiri juga bisa. Aku bahagia, aku diberkati bisa. Tapi kita tidak pernah bisa menipu Tuhan. Pernah tidak kita berdoa tapi terasa hampa, kata-kata keluar, hatinya tidak ikut keluar, sekedar kata-kata saja. Pernah tidak kita melayan tapi dalam hati kita bertanya, kok aku tidak merasakan lagi yang dulu aku rasakan ya? Sudah jadi rutinitas. Gereja ini termasuk gereja baru ya. Pertahankan hadirat Tuhan, pertahankan semangat Anda. Jangan sampai jadi rutinitas, nanti terus hilang. Pernah nggak kita tetap aktif, sibuk, melayani, tapi kehilangan hadirat Tuhan? Ini yang berbahaya. Karena sebetulnya kita bisa melayani tanpa Roh Kudus, bisa jalan terus. Kita khotbah tanpa urapan, melayan tanpa hadirat Tuhan. Next. Berkhotbah tanpa urapan, melayan tanpa hadirat Tuhan. Kita bisa lakukan itu. Dan dari luar semua kelihatan baik-baik saja gitu. Tapi Tuhan nggak melihat apa yang ada di luar. Dia melihat hati. Hatimu gimana? Hatimu bagaimana? Dan kabar baiknya, Tuhan tidak tinggalkan kita tetap seperti itu. Dia tidak diam. Dan dia tidak membiarkan kita terus kosong. Dia peluk kita, dia bangunkan kita. Dia utus Roh Kudusnya bukan hanya untuk memberi kita pengalaman rohani, wah penuh kuasa luar biasa, tetapi lebih dari itu, Roh Kudus itu akan bekerja dari dalam, mengubah kita. Namun seringkali pekerjaan Roh Kudus itu gak nyaman. Dia memang penghibur, tetapi ia tidak langsung menghibur kita. Terlebih dulu ia menginsafkan. Tadi dikatakan ia akan menginsafkan dunia, menginsafkan. Masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hidup kita. Seperti menyalakan terang, plus. Dan saat terang itu menyala, tiba-tiba kita bisa melihat apa yang selama ini kita sembunyikan. Kita bisa melihat apa selama ini yang kita toleransi. Orang lain juga lakukan itu. Kita bisa melihat apa sih yang selama ini kita anggap biasa, nggak apa-apa. Dan ini bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Masuk seperti pelak, lihat semuanya.
dibongkar yang ada dalam hidup kita. Karena tanpa itu kita memang hidup, terlihat hidup, tapi sebenarnya kosong. Terlihat rohani, tapi sebenarnya jauh. Kelihatan hidup. Wah, pengkhotbah dia, guruku, dosen, tapi jauh dari itu. Hari ini Tuhan tidak mau sekedar kita mendengar khotbah. Dia ingin langsung berbicara dari hati kita masing-masing. Mungkin bukan lewat suara yang keras, mungkin bukan lewat pengalaman spektakuler seperti pengalaman penuh Roh Kudus, tapi lewat sentuhan yang lembut dari dalam. Kita bertanya, apa Roh Kudus mau seperti itu? Pasti mau. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuka hati kita atau tidak? Roh Kudus mau bekerja, pasti mau. Kita mau buka hati atau tidak? Kemarin sempat jadi perdebatan waktu nyusun tema. Roh Kudus bisa ninggalin kita enggak ya? Saya ngomong, perjanjian lama bisa, di perjanjian baru enggak bisa. Begitu Roh Kudus curahkan itu, udah. Ya kalau kita berdosa, dia tetap ada di sini. Tidak ada yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu pergi, bagaimana kita bisa bertobat? Dia tetap di sini, tetap ngomong. Cuman kadang kita tidak mau dengar. Karena saat Roh Kudus mulai bekerja, saat dia akan menginsafkan, membuka, menyentuh, memulihkan, dan hidup kita itu benar-benar berubah. Coba kita renungkan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia akan apa? Dosa. Akan apa? Kebenaran. Akan apa? Penghakiman. Bapak Ibu, ini bukan tentang kita berusaha lebih keras, tapi tentang bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus bekerja lebih dalam hidup kita. Kita izinkan. Jadi kalau Bapak Ibu siap, jangan tahan hati Bapak Ibu. Serahkan pada Tuhan. Karena mungkin kalau Anda buka hati, hari ini adalah hari di mana Roh Kudus memulihkan hidup kita. Kita tampaknya oke saja. Semua jemaat ini jemaat baik, pengerja baik. Ada yang kita sembunyikan. Menginsafkan elenko. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan elenko. Kata menginsafkan ini sangat dalam. Yesus tidak mengatakan Roh Kudus hanya menghibur, mengingatkan atau membantu, tetapi Yesus berkata Roh Kudus akan menginsafkan kita. Apa sih menginsafkan itu? Mengekspos, membongkar, membuktikan kesalahan, menegur dengan bukti yang tidak bisa disangkal, membawa seorang kepada kesadaran penuh, dibongkar hati kita sehingga kita tahu posisi kita di mana, seperti dibuka belah. Ini bukan teguran biasa. Ini adalah terang dari Allah yang membuka kondisi hati kita. Bayangkan, kalau kita dalam satu ruangan yang gelap, kita mungkin melihat oke saja. Tapi begitu lampu terang dinyalakan, belah, kita langsung bisa melihat, oh ternyata kotor ya. Oh ternyata banyak sarang laba-laba ya. Oh ternyata banyak debu ya.
manusia merasa dirinya baik-baik saja sampai Roh Kudus menyalakan terang-terangnya. Tiba-tiba kita bisa melihat kesombongan kita, motivasi tersembunyi dalam pelayanan kita, dalam melayani, dosa yang ditoleransi, kepahitan yang disimpan tiba-tiba dibuka. Izinkan Roh Kudus membuka itu semua, satu demi satu. Bapak Ibu, coba sebutkan nama 2 orang yang Anda benci. Pikirkan saja, saya hitung sampai 5 yang Anda benci saat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ketemu, bertobat. Artinya kita masih simpan. Ellen kok itu membongkar seperti itu. Ellen kok bukan sekedar merasa bersalah. Banyak orang merasa bersalah tapi tidak bertobat. Ketahuan malu, gagal sedih, nerima konsekuensi menyesal. Itu belum tentu pekerjaan Roh Kudus. Karena Ellen kok bukan sekedar masalah emosi, tetapi penyingkapan rohani, dibawa pada kesadaran penuh. Roh Kudus membuat seseorang sadar, saya berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang membawa pertobatan. Sadar, aku ini sedang berdosa. Sadar. Bukan kok malu kalau ketahuan. Itu gak membawa pertobatan. Ellenku juga membawa orang pada kebenaran. Tujuan Roh Kudus itu bukan menginsafkan, itu bukan mempermalukan kita, tapi kita bertobat, menyelamatkan. Kita mau diselamatkan, amin. Gak mempermalukan. Beda dengan iblis. Kamu jatuh dalam dosa, gak layak lagi, gak pantas lagi, gak akan diampuni. Tapi Roh Kudus beda. Kamu salah, pulang, balik, pulang, tobat, jangan lakukan lagi. Jadi jangan pernah ada yang merasa aku gak pantas lagi ketemu Tuhan. Itu menghina penebusan Tuhan. Kita dilayakkan, tapi ayo tobat. Yesus ngomong pada perempuan yang tangkap basah dosa itu, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum kau? Enggak ada. Aku pun juga tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bukan mulai dari kemarin yang artinya sudah terlambat atau besok yang artinya bisa kita tunda-tunda. Mulai dari sekarang. Pulanglah sekarang. Penggunaan NNku dalam Alkitab contohnya Efesus 5 ayat 11. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah Helenku perbuatan-perbuatan ini. Artinya dosa dibuka, kegelapan disingkap. Ini bukan pekerjaan yang enak. Ini pekerjaan yang menyakitkan, karena pada dasarnya orang tuh nggak suka dibongkar. Orang itu tanpa sadar sering menyembunyikan, membenarkan diri, mempertahankan citra. Tapi Roh Kudus masuk ke dalam tempat terdalam dari kita, dan Dia akan katakan, ini harus dibereskan. Saat ini pun saya ngomong, saya percaya Roh Kudus ada dalam hati saudara, menunjukkan satu-satu, ya, yang itu dibereskan, yang itu dibereskan. Jangan lakukan lagi, ampuni, jangan simpan dendam. Maka kadang kita menangis tanpa tahu kenapa. Hati terasa tertusuk saat firman disampaikan.
tiba-tiba sadar dosa yang lama kita simpan. Saya pernah merasakan seperti itu. Gampang nangis terus, nangis. Dibuka semua, nangis. Tanpa Elenko tidak ada pertobatan sejati. Bapak Ibu, orang bisa ikut ibadah melayani di gereja, aktif di gereja, tapi belum pernah sungguh-sungguh diinsapkan Roh Kudus. Karena pertobatan sejati lahir saat Roh Kudus membongkar hati kita. Itulah yang membuat tobat, dibongkar hati kita, dibongkar, ketahuan. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Hati mereka sangat terharu, seharfiah itu hati mereka tertusuk. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang bekerja. Gak heran berapa orang bertobat. Roh Kudus bekerja, dibongkar semua. Apa sih yang diinsafkan? Dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa Roh Kudus berkata, ini salah, ini salah, ini salah. Kebenaran, ini jalan Tuhan. Penghakiman, hidupmu akan dipertanggungjawabkan. Coba kita lihat dosa itu apa sih? Amartia, meleset dari sasaran, gagal mencapai standar Allah. Karena semua orang telah berdosa, telah gagal mencapai standar Allah. Bapak Ibu, kalau kita hanya berhenti sampai di sini, kita akan berpikir dosa itu hanya kesalahan manusia. Padahal Alkitab menunjukkan dosa jauh lebih dalam. Pemberontakan, pelanggaran yang disengaja, melawan otoritas. Sebab itu aku sendiri sadar akan pelanggaran. Itulah dosa. Pesa, bahasa Ibrani, pesa. Ini bukan sekedar jatuh. Ini melawan Tuhan dengan sadar. Dengan sadar kita sudah tahu itu salah, tapi tetap melakukan. Ini adalah pelanggaran. Seorang hamba Tuhan pernah berkhotbah bagus sekali. Kenapa kadang kita menemukan anak-anak Tuhan kok menanggung masalah sampai melebihi batas yang bisa ditanggung? Karena Tuhan sudah mengutus malaikatnya melewati orang-orang di sekitar kita, melewati gembala, dan sudah menyampaikan itu salah, berhenti, jangan lanjutkan, tobat. Tapi dia nekat, maka itu akan langsung naik, terus meningkat sampai kita tidak kuat untuk menanggungnya lagi. Dosa juga bisa berarti pelanggaran, jatuh dari posisi yang benar. Kita jatuh karena pelanggaran kita. Ini menggambarkan orang yang tahu kebenaran tapi memilih keluar dari jalan itu sudah tahu. Ini cerah, ini petir, badai, milih sini. Adakah sekarang dalam posisi seperti itu, Bapak Ibu? Kita tahu kalau aku sini salah, tapi nekat.
Dosa juga berarti penolakan hukum Allah, nggak mau diatur oleh Tuhan, nggak mau diatur oleh Tuhan, tanpa hukum, nggak mau tunduk pada aturan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bukan sekedar gagal, tapi sikap yang aku nggak mau tunduk. Aku nggak mau tunduk. Biarkan Roh Kudus masuk dalam diri kita. Siapa kita? Nanti kita nyanyi habis firman, Bapa sentuh hatiku ya. Nanti sekarang belum. Kalau sekarang nyanyi udah selesai. Baru berapa menit? Belum ya? Saat kita berkata, saya tahu firman Tuhan, tapi saya tetap mau jalan dengan cara sendiri, itulah penolakan. Jadi ketika Yesus berkata Roh Kudus akan menginsafkan tentang dosa, Roh Kudus tidak hanya menunjukkan kesalahan kecil, dia juga membuka bahwa dosa adalah pemberontakan, pelanggaran, penolakan hukum Allah. Bapak Ibu, jangan lagi kita berkata, ini cuma dosa kecil. Gak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa ya melanggar, melenceng dari tujuan Allah. Dosa yang dibiasakan menjadi penolakan terhadap Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak bisa selamatkan diri sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menginsafkan kita, membongkar, memulihkan. Biarkan Dia bekerja dalam hidup kita, dan kita akan berkarya untuknya. Temanya kan Roh Kudus bekerja, kita berkarya. Dosa bukan sekedar kesalahan kecil. Dosa adalah hati yang melawan, hati yang menyimpang, hati yang menolak Tuhan. Itulah dosa. Melawan, menyimpang, menolak Tuhan. Kemudian kita melihat kebenaran. Dosa akan dosa, kebenaran. Ia akan mencawaduniakan kebenaran. Orang punya kebenaran sendiri, standarnya. Oh, benar menurut apa? Kebiasaan, menurut perasaan, menurut mayoritas orang, menurut adat istiadat. Kemarin di sharing itu ada yang ngomong, saya tidak akan mengampuni dia. Dia sudah menghina bapak saya almarhum. Saya nggak akan mengampuninya lagi. Terus ada satu yang nyeletuk, terus ibu doa bapak kami enggak? Seperti kami pun mengampuni. Ada di sini yang janji sampai kapanpun nggak akan aku ampuni. Tobat. Sebut namanya. Aku ampuni Tuhan. Aku mengampuni. Yesus berbicara tentang kebenaran menurut Allah. Di kayu sudi, keadaan benar di hadapan Allah. Standar moral Allah, hidup yang sesuai dengan karakter Tuhan, bukan sekedar kelihatan baik tapi sungguh-sungguh benar di mata Tuhan. Orang bisa dipuji orang lain, dihormati banyak orang, tapi belum tentu dia benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran manusia itu sering hanya kelihatan di luar. Sekali lagi, di kayu suni berbicara masalah hati. Dan saat ini hanya kita yang tahu hati kita. Coba lihat kiri kanan. Mereka tidak tahu hati kita. Jangankan tetangga, suami kita, istri kita pun tidak tahu. Yesus adalah standar kebenaran itu.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dunia menolak Yesus, tapi Bapa membenarkan Tuhan. Maka Roh Kudus menginsafkan kita. Standar hidupmu bukan standar dunia ini. Standar hidupmu adalah Yesus. Standarnya Yesus. Mengikut Tuhan mah gratis. Terima Tuhan gratis, tapi mencintai Tuhan. Kalau kita serius dengan kekristenan kita luar biasa. Mengampuni 70 kali 7. Memaksa jalan 1 mil, jalan 2 mil. Minta baju, beri jubah. Kebenaran itu bukan hanya status, tapi hidup. Dalam prinsip kita dibenarkan, tapi Roh Kudus juga memanggil kita untuk hidup benar, berpikir benar, bertindak benar. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang lain, hidup keagamaan gak cukup. Hidup kita yang benar, gak cuman ke gereja rajin, berdoa rajin. Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil kita hanya aktif di gereja atau terlihat rohani, tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam, di kayu suni. Jujur saat tidak ada yang melihat, tetap kudus saat tidak diawasi, benar bahkan ketika rugi. Jujur saat tidak ada yang melihat, tetap kudus saat tidak diawasi. Saya nggak pernah korupsi Bapak Ibu. Tapi apakah itu karena hati saya? Apa karena saya nggak punya kesempatan untuk korupsi? Belum tentu. Saya kerja di IT, bikin program, di mana korupsinya? Tapi saat di hadapan uang setumpuk, siapa tahu belum teruji. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kebenaran sejati bukan tentang citra rohani, tetapi hidup yang lurus di hadapan Tuhan. Dosa, kebenaran, penghakiman. Banyak orang yang tidak suka berbicara tentang penghakiman, karena penghakiman ini membuat manusia sadar bahwa hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Krisis keputusan pengadilan, vonis final, pemisahan benar dan salah. Ini bukan opini, ini keputusan Allah. Karena saat penghakiman datang, semua ditentukan. Sama seperti manusia ditatap untuk mati hanya 1 kali. Sesudah itu diapain? Sesudah itu diapain? Dihakimi. Seandainya penghakiman itu sekarang, kita siap? Yesus memang mungkin datang masih lama mungkin, tapi jangan-jangan kita lebih dulu naik ke sana, lebih dulu pulang. Kita siap dan dihakimi. Bapak Ibu, Tuhan itu kasih, tapi kudus juga kudus. Karena tanpa kekudusan, kasih itu menjadi kompromi. Tapi kekudusan Allah menuntut penghakiman terhadap dosa. Iblis sudah dikalahkan. Melucuti penghulu-penghulu, penguasa-penguasa sudah. Orang percaya itu tidak perlu hidup dalam ketakutan, tetapi juga jangan bermain-main dalam dosa. Penghakiman itu nyata. Roh Kudus juga mengingatkan kita tentang kekekalan. Hidup ini singkat. Orang Jawa ngomong, mampir ngombe. Betul ya? Betul kan? Orang Jawa siapa? Mampir ngombe. Tapi jangan ngombe-ngombe, jangan minum-minum.
Ini baratnya Ido cuma mampir ngombe. Oh katanya Ido cuma mampir ngombe, aku mau ngombe. Jangan begitu. Roh Kudus berkata, suatu hari semuanya akan dibukakan. Penghakiman bukan untuk menakut-nakuti manusia. Itu peringatanlah supaya kita bisa bertobat sebelum penghakiman itu datang. Mengisapkan kita tentang dosa, hamartia, menunjukkan apa yang salah. Mengisapkan tentang kebenaran di kayu suni. Standar Allah itu seperti apa? Mengisapkan tentang penghakiman, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Dia tidak hanya menuntun kita, menunjukkan pada yang salah. Dia itu ingin membawa kita masuk kebenaran. Lah saat kita mulai sadar, diingatkan tentang dosa, diingatkan tentang kebenaran, penghakiman, kita sadar betapa hancurnya hidup kita. Kita mulai buka hati, mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Itulah saatnya Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Kita akan mulai merasakan damai, kelegaan, hadirat Allah. Kenapa? Karena dia tidak hanya menginsafkan, dia juga akan memulihkan kita. Dia bekerja dari dalam dan kita berkarya. Itulah peranan Roh Kudus. Dan kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, doa kita akan berubah. Karena doa tidak akan pernah punya kuasa kalau hati masih menyimpan dosa dan kepahitan. Hidup kita juga akan berubah. Mulai dapat mengampuni, mulai dapat hidup jujur, mulai menjaga hati. Pelayan juga berubah karena kita izinkan Roh Kudus bekerja melalui kita. Bapak Ibu, mungkin hari ini Tuhan mau menjamah kita, bukan menambah aktivitas kegiatan kita, tapi Tuhan mau menyentuh hati kita. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu seperti apa, tapi Dia tahu. Roh Kudus tahu. Izinkan Dia buka, seperti lampu terang tadi. Blas. Ini salah harus dibereskan. Ini salah harus dibereskan. Ini salah harus dibereskan. Mungkin ada dosa yang disimpan, mungkin ada kepahitan yang belum dilepaskan, mungkin ada hidup yang terlihat rohani tapi kosong. Hari ini jangan lari, izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, membongkar hidup kita, menginsafkan, menunjukkan dosa, membawa kepada kebenaran, menyadari anak penghakiman. Dan biarlah kita mulai berkarya untuk Tuhan. Kami pagi ini musik. Bapak sentuh hatiku. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan dari awal. Betapa aku mencintai segala yang terjadi. Pernah sendiri hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah musik saja bisa saya nyanyikan lagu ini dengan lembut. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, adakah yang rindu dipulihkan Tuhan? Kalau Bapak Ibu merasa lelah, hidup tanpa kuasa, hidup penuh kepura-puraan, dan rindu Roh Kudus memulihkan Bapak, buka hati, izinkan Dia masuk, taruh tangan kananmu di dadamu, taruh tangan kananmu, dan katakan, Tuhan, kami sudah terlalu lama kuat di luar, tapi sebetulnya di dalam itu lemah. Kami sudah terlalu lama terlihat senang rohani itu, tapi jauh dari Engkau. Kami mau berhenti Tuhan. Mau berhenti dari itu semua. Insafkan kami, bongkar dosa kami, tunjukkan dosa kami. Jangan biarkan itu menutupinya lagi. Bongkar. Oh lihat Tuhan, mereka yang kemana di dadanya masing-masing. Sama mereka. Sama mereka. Hari ini adalah hari untuk mereka Tuhan. Kami mau lepas dari itu semua. Bahwa kami hidup dalam kebenaran. Ingatkan kami akan kekekalan dan kekhatiman. Kami gak mau berkarya sendiri. Kami mau Engkau bekerja dalam hidup kami. Pulihkan bahkan kami. Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku.
air mengalir. Benar Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang selalu menyentuh setiap hati kami, sehingga hati kami selalu baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu, Engkau yang sudah taburkan lewat hamba-Mu ya Bapa. Bapak Joshua Hendro, Kau berkati pekerjaan, usaha, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati dimanapun Tuhan utus hamba-Mu melayani, ada banyak jiwa di situ dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Padi yang bernama dan suci, ku rindu Berikut kami sampaikan dengan GBFGC di hatimu. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medland Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Bagi jemaat yang akan baptis dan punya anak-anak bisa menghubungi jadwal atau teleponik GBI FGC. Panitia pembangunan mengadakan penjualan kupon akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang telah membeli kupon, sekarang akan disimpan dan akan diundi untuk door prize. Sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti. Demikian pengumuman sepekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri pada kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
satukan hati kita kepada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, kalau siang hari ini Engkau sudah memberkati kami pada ibadah yang kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Yosua Hendro ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Bila Engkau ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun di dalam setiap kehidupan kami. Bila kehidupan kami terus dipimpin oleh Engkau ya Roh Kudus, perbaharui setiap kehidupan kami ya Bapa. Hari lepas hari biarlah semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan berdoa buat hamba-Mu Bapak Yosua Hendro yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Hikmat, marifat, bijaksana Kau berikan atas hamba-Mu. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam keluarganya, pekerjaannya. Tuhan Kau berkati di keluarganya lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pengurapan yang dasar dari Tuhan mengalir atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga membawa doa kami kepadamu buat Bapak pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama istri serta pengembalaannya. Kami juga bawa doa kami kepadamu Bapak Andi Marskus bersama istri, anak-anak serta pengembalaannya. Kami serahkan hamba-hambamu kepadamu ya Bapak. Bila melalui hambamu visi dan misi Tuhan boleh ada ya Bapak. Kami boleh mengerti visimu atas gerejamu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa pendeta kami, Bapak Gembala kami, Bapak Indriatmo bersama Ibu, bersama putra-putrinya Tuhan Kau berkati. Biarlah pengurapan-Mu turun melimpah atas hamba-Mu ya Bapak. Pengurapannya dari sorga terus Kau nyatakan atas hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan Engkau limpahkan lebih lagi ya Bapak. Engkau juga memberikan kekuatan atas Ibu Gembala kami, putra-putrinya kami serahkan kepadamu, pendidikannya, pekerjaannya. Yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-hambamu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada siang hari ini. Berkati worship leader, berkati singer, berkati imam-imam musik ya Bapak. Semuanya yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, semuanya diberkati oleh Engkau ya Bapak. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, semuanya sudah diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa negara kami kepadamu. Presiden kami, wakil presiden, Gubernur kami Jawa Barat, aparat yang tertinggi sampai tingkat RT RW. Biarlah pemerintahan kami, pemerintahnya diberkati oleh Tuhan. Aman di dalam lindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus mengalir atas bangsa negara kami. Terima kasih Bapak, kami bawa persembahan kami, sucikan, kuduskan persembahan kami. Biarlah melalui persembahan kami nama-Mu dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati kami semua. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati keuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, keuangan kami mendapatkan kelimpahan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, Kau berkati kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan sebelum pulang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, dan kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Roh Kudus, Roh Allah yang dahsyat, sekarang menguatkan engkau, memampukan engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan, amin.